Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala Syekh Musannif rahimahullah nafa'ana asrarihi wa anwarihi wa ulumi Syukurillah lahumul fatihah. Masih bab iman kepada hari kiamat dan ajaran-ajaran Nabi. Sekarang bait kedua, meyakini datangnya hari kiamat wajib bagi kaum muslimin dan muslimat. Yakin itu apa kemarin? Jadi kita harus yakin kepada hari kiamat. Hari kiamat ini rukun. Hari kiamat itu rukun kelima, rukun iman yang kelima. Jadi hari kiamat adalah iman yang kelima. Sudah pernah saya sampaikan kalau hari kiamat itu adalah hari terakhir bagi seluruh makhluk Allah yang hidup, bahkan yang sudah mati. Akhir dari seluruh cerita, ya ceritanya manusia, ya ceritanya hewan, ya ceritanya alam. Hari kiamat. Di surah Al-Qari'ah, Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah. Apakah hari kiamat itu? Al-Qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Ditanya lagi oleh Allah, apakah engkau tahu apa itu hari kiamat? Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Pada hari itu manusia seperti laron-laron yang berterbangan. Tahu laron ya? Apa can medurena? Ya laron. Biasanya kalau musim hujan pas mau berganti kepada musim kemarau, ini biasanya laronnya datang. Nah, dan laron itu dari rayap. Laron itu rayap yang bertebaran. Coba gimana laron itu? Laron akan pergi dan menuju kepada tempat-tempat yang bercahaya, ya enggak? Ya enggak? Iya. Tempat-tempat yang bercahaya. Nanti sampean manusia itu seperti laron ketika hari kiamat. Posang. Apre demak berdecahaya desah sentare, berdecahaya desah sentare, posang cahaya yang keinginannya untuk menyelamatkan diri, tapi sesungguhnya cahaya itu adalah kobaran api. Manusia seperti itu nanti. Dan ketika depak ke cahayanya, ke lampunya, apa yang dilakukan laron? Melepaskan
sayapnya. Sehingga apa? Sehingga dia jatuh. Artinya apa? Cahaya itu sebetulnya tidak menyelamatkan dia, justru membahayakan dia. Nah, nanti manusia sampean gitu juga nanti. Karena posang kegelapan hari kiamat bercahaya sentaren. Tapi kecahaya itu bukan menyelamatkan, tapi justru membahayakan. Justru membahayakan dia. Nah, terus monta antar ke cahaya, ya laronnya mati. Sama juga manusia nanti. Monta antar ke cahaya, dia akan mati di tengah jalan. Artinya apa? Serba posang deki. Tak gerak bahaya, bergerak bahaya, serba posang nanti ketika hari kiamat itu. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush, dan ada pada hari itu jibal, gunung-gunung seperti bulu-bulu yang dihamburkan. Gunung yang sampean lihat indah, yang sampean lihat di TV-TV itu didaki oleh orang-orang, dituju oleh orang-orang, ketika hari kiamat itu akan seperti bulu-bulu yang dihamburkan. Tahu bulu ya? Hah? Tahu bulu? Tahu bulu kamu? Bulu itu kan enteng ya? Hah? Bulu kan itu entengnya. Terus dihamburkan, itu gimana? Bulu dihambur-hamburkan. Yang kita lihat selama ini neng-neng, teguh, mancep di dalam bumi, tapi ketika hari kiamat bulu itu, gunung itu dihambur-hamburkan. Ingat ya? Bulu kan lebih enteng dari kertas ya. Ya lo gini-gini nanti di angkasa. Dan sampean mungkin saja ketojuin bi kuno. Ketompaen bi kuno. Hari kiamat seperti itu. Fa'amma man saqulat mawazinu. Maka apabila orang, maksudnya manusia, berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi isyatir radiyah, dia dalam kehidupan yang memuaskan. Kembali lagi ke dunianya. Maksudnya kondisi kita di akhirat kelak tergantung bagaimana kita di dunia. Wa amma man hufat mawazinu, dan ketika timbangan amal baiknya ringan, fahuwa fa ummuhu hawiyah, maka di neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah, dan tahukah kamu apa neraka hawiyah? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Tapi kita akan selamat dari gunung-gunung yang seperti bulu, dari kondisi kita yang akan seperti laron. Kita akan selamat karena amal baik kita. Di mana ya? Di dunia. Karena ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu tempat berladang, tempat bercocok tanam, tempat nyelengin kita di akhirat.
Mon kita di dunia banyak nyelengin kebaikan, deki nang akhirat kare kalah. Karena di celengan. Punya tanduran. Punya tanaman. Kare molong deki nang akhirat. Begitu juga sebaliknya, menang dunia kita nyelengin kecubaan, nanam kecubaan, deki kita molong dia di akhirat, tapi molong kecubaan. Karena kita di dunia ya, pasti mentak coba ya baik. Mentak coba ya baik. Pasti itu dah. Tak ada tengah-tengah. Mentak melakukan kecobaan pasti melakukan kebaikan. Pasti itu. Contoh hari ini. Bayangkan saja ketika kalian hari ini tak ngaji, apa yang akan kalian lakukan? Atau pas Sabtu Minggu dah, Sabtu Minggu sore kalian ngapain? Sabtu Minggu, mon Senin sampai Jumat kan lah, mapan lah. Sorenya kalian diisi dengan kebagusan. Sabtu Minggunya dibuat apa untuk kalian, sama kalian? Iya kan? Montak kebaikan pasti kecubaan saya lakukan. Maka tong ontongah orang Sabtu sampai Jumat bagus ya di TPQ. Senin sampai Jumat bagus di TPQ. Sabtu minggu nah pakun ngaji nang bungkon meskipun di bungkon. Belajar ngejakin daerah meskipun di rumahnya. Tongong-tongong orang itu hari kiamat. Nah terus kita sudah yakin nih, di dalam hati sudah yakin, di dalam lisan sudah yakin, sudah saya ceritakan ya. Sudah saya ceritakan, sudah saya sampaikan tentang hari kiamat. Terus apa yang harus kita lakukan? Nah, karena iman beda telok. Yang pertama apa tadi? Meyakini dengan hati. Terus mengucapkan dengan lisan. Yang ketiga mengamalkan dengan perbuatan. Terus apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah memaksimalkan kehidupan kita. Memaksimalkan kehidupan kita untuk kebaikan. Maksimalkan kita dalam kebaikan. Gimana? Banyak caranya. Banyak caranya. Dalam keadaan sendiri, kita harus memaksimalkan diri kita. Contoh yang memperbanyak sholat dan ibadah. Terus ketemu kancana, memaksimalkan kebaikan. Jangan cak-ngocain, saling berbagi. Ketemu orang tua, ketemu guru, memaksimalkan kebaikan, menghormati, menyayangi. Ketemu tempat-tempat ibadah, memaksimalkan kebaikan, belajar, ngaji.
termasuk majelis-majelis taklim, majelis-majelis sholawatan, memaksimalkan. Apalagi punya HP, memaksimalkan kebaikan. Teguh saya bagus-bagus, jangan teguh saya jelek-jelek. Endi pese celengen atau sabek kota amal, memaksimalkan kebaikan. Cek abalan cemalama. Apalagi ya banyak lah, memaksimalkan kebaikan. Andi sepeda menuju ke tempat-tempat yang baik, bukan ke tempat yang jelek. Akancaan milih kanca-kanca saya baik, jangan milih yang kanca-kanca saya juga. Bukan berarti memusuhi, bukan, tapi untuk menjaga diri kita. Apalagi banyak. Semua itu tergantung diri kita, tergantung diri sendiri. Mele sedemak. Karena ketika kita mele, pasti akan mendapat hasilnya. Mendapat hasilnya. Nah, hasilnya baik juga tergantung yang kita pilih. Tergantung yang kita pilih.